Mencengangkan sekaligus menjijikkan mengikuti sidang terdakwa kasus penggelapan dana oleh ACT, aksi cepat tipu. Menurut dakwaan jaksa, dari dana 138 miliar dari santunan Boeing, hanya 20 miliar yang disalurkan oleh ACT. Ini kan 85,5% dari dana santunan dicuri oleh pengurus ACT. Kadrun benar-benar raja tega kalau nilep dana sumbangan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Di tengah keriuhan kesuksesan G20 dan koalisi Anies yang lagi puyeng 7 keliling karena gagal deklarasi, kita harus kawal kasus penggelapan dana ACT yang sudah masuk dakwaan di pengadilan. Ini kasus membongkar kemunafikan maling-maling dana sumbangan dengan memakai jubah agama. ACT adalah nyawa bagi kelompok kadrun untuk bergerak. ACT ibarat darah segar bagi kehidupan kadrun. Kalau FPI dan HTI adalah masa pendemo kelompok kadrun, maka ACT menjadi salah satu sumber dana pergerakannya. Ketika HTI dan FPI dibubarkan, ACT terbongkar korupsinya yang miliaran, maka kita lihat kadrun pun sulit bergerak. Mereka kini merapat ke Anies Baswedan. Pilpres 2024 bisa menjadi proposal untuk menggalang dana kembali. Bagi kadrun, mereka akan berusaha menutup mati-matian pengadilan kasus penggelapan dana ACT. Karena dari sanalah mereka terima duitnya. Kadrun emang raja tega kalau soal menggelapkan dana. Kasus penggelapan dana ACT itu misalnya, menurut dakwaan jaksa, dari 138 miliar yang diberikan oleh Boeing sebagai santunan bagi ahli waris korban, yang disalurkan oleh ACT hanya 20 miliar saja. Astagfirullah, ini kadrun memang benar-benar raja tega. Itu yang digelapkan kan dana santunan, dana untuk duka cita bagi ahli waris, keluarga korban kecelakaan pesawat. Duit itu juga sebenarnya tidak bisa menggantikan nyawa. Duit itu tidak bisa menghibur seluruhnya duka cita keluarga korban kecelakaan pesawat. Kok tega-teganya digarap, disunat oleh kadrun. Ini benar-benar raja tega. Hanya orang psikopat yang tega mencuri dana dari orang yang berduka cita. Ini ibarat menari-nari di atas luka orang lain, memanfaatkan kesempatan dalam kesulitan, kesusahan orang-orang lain. Kemudian yang digarong juga tidak tanggung-tanggung. 20 miliar dari 138 miliar berarti kan hanya 14,4% saja. Artinya ACT ini menggarong duit santunan itu sebanyak 85,5%. Innalillah. Ini bukan cuma seperempatnya atau separuh dananya yang dikorupsi, tapi hampir semuanya. Koruptor paling jahat pun mungkin menggelapkan dana itu 10-35%. Ini ACT, penjahat berbaju agama, penjahat mengaku ustadz, menggelapkan dana sampai 85,5%. Kalau tidak disebut raja tega, mereka mau disebut apa? Kalau kita membaca perincian kemana larinya duit 118 miliar dari 138 miliar itu, kita akan lebih tercengang. Ada duit 10 miliar yang mengalir ke koperasi 212. Ini koperasi yang dibangga-banggakan oleh kelompok kadrun dengan menggunakan angka 212. Tapi ternyata juga menerima aliran dana haram dari aksi penggelapan dana ACT. Kemudian ada juga tarik tunai 7,6 miliar. Ini buat apa dana sebesar ini? Dan tunai lah.
kejaksaan harus melacak dan kemudian mengungkap tujuan dari pencairan dana tunai 7,6 miliar itu. Ini dana yang sangat besar, apalagi dalam bentuk tunai. Apa itu untuk biaya demo-demo kelompok 212 atau untuk foya-foya pengurus ACT yang saat ini duduk di kursi pesakitan? Jaksa mestinya membuka informasi ini secara terbuka dan jelas. Karena kasus ACT ini bukan hanya kasus pidana biasa, bukan hanya kasus penggelapan dana saja. Ini penggelapan dana yang merugikan banyak orang dan membawa-bawa simbol agama. Kasus ini bisa menjadi informasi agar publik terus cerdas merespon pengasong-pengasong sumbangan yang mempolitisir isu-isu agama. Namun ujung-ujungnya dana sumbangan itu ditilep juga. Yuk kita kawal terus persidangan korupsi ACT.